Tarida memang kita keberlangsungan kehidupan di bumi ini. Nah, ini mungkin sangat perlu ditekankan juga. Yang kedua, kenyataan masih banyak yang setia beriman kepada Tuhan. Ini juga tanda-tanda kerajaan Allah sedang berlangsung di bumi ini. Juga yang ketiga, masih banyak yang bertekun, memperjuangkan dan melakukan yang baik, memperjuangkan keadilan, kebenaran ke otak asing, masuk tanda-tanda kerajaan Allah. Nah, di gereja, termasuk HKBP misalnya, masih banyak yang mempersembahkan diri jadi pelayan. Gudang gope mendaftar ke STT, tu STB, STGH, STD. Gudang gope nolo memilih diri ke di situ do di akapa ko basio di tonga-tonga ni huya. Daftar ini masih bisa kita uh, lanjutkan ketika kita terbuka seperti yang tadi, Shema mendengarkan dalam artian melihat lebih jernih asa unang sauna taruh naking putus asa gadi holan na serba negatif mamereng keadaan mamereng portion tanda-tanda kerajaan Allah masih sedang berlangsung dan butuh kejernihan berpikir hati yang bening untuk bisa melihat ini. Nah, itu yang pertama. Dan yang kedua, eh, tentu kita juga harus melihat sikap berpaling umat manusia dari kehendak Tuhan. Dan ini yang membuat dunia sedang tidak baik-baik saja. Membuat bangsa ini sedang tidak baik-baik saja. Jadi kedua ada dua otak. Dan sikap berpaling ini misalnya semakin bertambahnya yang meninggalkan gereja. Akhirnya diakonis kita bisa cek di apa namanya chat GPT atau Google, em, semakin menurunnya orang yang terdaftar menjadi agama tertentu dan di dalamnya ada orang-orang Kristen juga. Kemudian maraknya penyakit sosial dan ketidakadilan jangan naon-naon waing nasoson di Indonesia. Yang pertama itu korupsi, kedua narkoba, dan Sumatera Utara juara satu di seluruh provinsi Indonesia kasus narkoba. Ketiga judi online, keempat pinjaman online ilegal, nope merusak kehidupan doon, dan kelima human trafficking, dan juga yang keenam krisis ekologis. Ini semua terjadi sebagai bentuk sikap berpaling umat dari Tuhan. Kemudian maraknya kemerosotan moral, dalam somak kenang diakones, suye hita pelayan, pendeta, biologro, diakones, guru huria, alami era uh, digitalon, hatop-hatop viral, sahalak do hita na uh, gade sipicangon, uh, nama betarurak, sudiru hita hona. Jalarak pola dohono non halakna torang do di hita sudi. Jala termasuk mah penggunaan nih aka medsoson na mabain gudang marsak, gudang gabe tertutup. Dan juga beberapa dari pelan gereja gabe si pikiran dan memikir kuriai. Nah, ini juga uh, tidak ada waktu bagi kita sekarang untuk mengelaborasi ini, tetapi yang ingin saya sampaikan supaya yang kedua hal yang sudah saya sebutkan ini sangat-sangat penting di tengah-tengah dunia yang seperti ini kita kembali ke yang tadi, melihat, menyadari tanda-tanda kerajaan Allah dan juga sekaligus yang kedua kita dengan kerendahan hati melihat, menyadari banyaknya sikap berpaling manusia, berpaling umat dari Tuhan. Nah, dalam hal ini bagaimana gereja termasuk KKBP dan kita sebagai pelayan hadir sebagai bagian dari solusi terhadap masalah, bukan memperparah apalagi sumber masalah. Nah, pelayan telah tulis, pelayan HKBP termasuk Diakones dan kita semua
yang ini saya sering sampaikan, untuk menempatkan diri, merelakan diri terbuka sebagai teachable servant. Dalam artian, teachable servant ini adalah pelayan yang dengan rendah hati, selalu terbuka untuk belajar, bercermin, berefleksi, dan terutama uh, siap sedia untuk dibaharui. Dan ini sama dengan semangat transformasi selama tahun ini yang dicanangkan HKBP. Transformasi HKBP itu baik kelembagaan maupun kita pelayan, hamba tuna muli, perubahan menjadi lebih baik. Nah, satu hal yang uh, perlu untuk kita pelayan dan kepada calon pelayan pun, kepada yang sudah senior pun, dan termasuk amang amang inang pendeta, guru ria, dan secara khusus sekarang kepada para inang diakones, ini menurut saya perlu mendapat perhatian kita, apalagi di tahun pengajaran iman di tengah keluarga. Karena pengajaran iman eh, dasarnya atau dokumen yang kita gunakan, mulai dari konfesi dan penjelasannya, dan juga katekismus, dan ada dokumen yang sudah disediakan kantor pusat, ada buku panduan pengajaran iman, ada modul yang disediakan dari kantor pusat. Nah, semua ini membutuhkan minat baca. Dan ada satu kata bijak yang mengatakan membaca itu bagaikan mengisi kolam inspirasi. Jadi khotbah akan lebih segar kalau kita para pelayan uh, membaca. Jadi pada akhirnya di tengah-tengah pergumulan dunia, pergumulan bangsa kita yang kita tidak tahu kapan ujungnya ini, uh, persis seperti apa yang disampaikan banyak di media sosial, kalau um, nilai rupiah merosot, itu akan sampai ke paralitan dampaknya. Jadi ada begitu banyak persoalan kehidupan, persoalan sosial yang mungkin akan terjadi, karena kalau lapangan kerja berkurang, kalau uh, perekonomian susah, kejahatan juga akan bertambah. Oleh karena itulah, kainan kami Diakones tidak sanggapan di tengah-tengah kehidupan yang seperti ini, kita tidak saja menantikan transformasi atau perubahan, kita adalah perubahan yang kita tunggu-tunggu dalam penyertaan Tuhan. Songonima uh, pinasahat di Yombas Nulion, jala mula manusia itu moderator. Mau lihat udah. Dan arahan yang telah disampaikan kepada peserta rapat Diakones HKBP. Kiranya setiap arahan, pemikiran, dan motivasi menjadi bekal yang baik bagi kami dalam menjalankan tugas dan pelayanan sebagai Diakones di tengah-tengah gereja dan masyarakat. Kini tibalah kita pada sesi berikutnya, yaitu laporan pelayanan utusan Diakones ke Majelis Pekerja Sinode HKBP. Kepada yang kami hormati Ibu Diakones Ristua NE Sirait SE MSI, kami persilakan. Saudara-saudara para sahabat saya Diakones KBP yang sangat saya cintai. Mungkin sebelum masuk ke laporan Amang bagian IT, sebelum masuk ke laporan saya mau sampaikan beberapa hal dulu. Yang pertama, kita mengucap syukur kepada Tuhan atas terselenggaranya rapat Diakones HKBP yang ke-6 ini. Meskipun ini secara hibrid, tapi tidak mengurangi sukacita kita. Yang kedua, sangat berterima kasih kepada Opwi Eporus HKBP
juga untuk bimbingan yang telah disampaikan oleh Epuya Paulus. Semoga itu menjadi satu beban dalam arti yang positif kepada kita semua, bahwa kita harus terbeban dengan seluruh persoalan-persoalan sosial yang terjadi di negara kita dan juga di gereja kita, supaya bisa bukan semua pelayanan sebagai diakones, bagaimana supaya dan yang ketiga, sebelum saya masuk ke presentasi tentang tugas sebagai lapor, kita minta maaf karena hari ini Amang tidak bisa hadir untuk menyampaikan kata sambutan di Rapanes kita ini. Namun saya sebagai Ketua Panitia Rapat Diakones HKBP ke-6 menyambut kita semuanya. Kiranya kita dapat bersukacita di dalam mengikuti rapat kita ini. Saya mau sampaikan mungkin kepada para diakones yang sudah senior, sudah memahami mengapa kita harus rapat hibrid atau ya kebanyakan lewat online ya. Kenapa kita tidak rapat secara onsite? Yang muda-muda mungkin yang mau sampaikan bahwa ada sejarah di balik perjalanan rapat ini. Rapat terakhir Diakones HKBP tahun 2020 seharusnya dilaksanakan, itu rapat yang kelima. Tetapi semua sudah disiapkan pada waktu itu. Panitia sudah dibentuk, kita sudah bekerja, namun tiba-tiba pandemi COVID melanda dunia ini. Dan juga pada saat itu Indonesia juga sudah terkena pandemi, dan ada satu kebijakan yang diambil oleh pimpinan HKBP pada waktu itu untuk mengurangi penyebaran virus COVID-19. Rapat Diakones HKBP ditunda dalam waktu yang akan disampaikan kemudian. Gitu. Nah, ketika pandemi sudah mulai mereda, kita mengajukan kembali kepada pimpinan HKBP yang pada saat itu sudah berganti. Kita meminta supaya melaksanakan rapat Diakones HKBP. Maka wujudlah rapat itu, tetapi tidak lagi di tahun 2020, tetapi menjadi di tahun 2022. Artinya itu mundur 2 tahun pelaksanaan rapat yang kelima itu. Kita laksanakan secara onsite pada waktu itu, dan pada waktu rapat itu kita bertanya kepada itu, teman-teman mesti ingat ya, laksanakan rapat kembali di tahun 2024 atau ini bisa berlangsung sampai tahun 2026. Ada 3 opsi yang saya ingat waktu itu, dan kita akan melaksanakan rapat di tahun 2026, artinya tetap 4 tahun, 1 periode. Nah, ketika kita akan melaksanakan rapat, proses ke rapat 2026 ini ada pembicaraan di antara kita diakones, bagaimana kalau pelaksanaan rapat diakones ini dikembalikan kepada tahun periode HKBP, agar kita sama dengan para pelayan yang lain. Artinya di tahun periode itulah kita melaksanakan rapat, memilih para utusan kita ke MPS dan ke Sinode Godang, karena di saat itu juga akan dilantik pada akhir periode itu
di awal periode yang baru setelah terpilih fungsionaris HKBP dilakukan pelantikan. Nah, ini menjadi perbincangan yang lama, dan setelah beberapa kali kita berdiskusi dengan Opuye Porus, hari inilah keputusannya. Bagaimana supaya rapat Diakones dikembalikan kepada tahun periode, tentu akan ada adjustment namanya, ada penyesuaian. Ini adalah termasuk penyesuaian. Jadi tahun ini kita masuk rapat Diakones melalui Zoom hanya untuk memilih utusan kita ke MPS dan ke Sinode Godang, karena memang harus benar ya, bukan karena pandemik atau yang lainnya lagi, tetapi sudah benar 4 tahun periode yang lalu dari 2022 ke 2026, dan sudah selayaknya kita melaksanakan rapat. Nah, kita melaksanakan rapat seakan ini special case ya. Biasanya kalau pergantian waktu itu karena pindahan, seperti kalau dari, tetapi di Diakones special case kita laksanakan pemilihan pergantian antar waktu itu karena adanya sejarah yang tadi saya ceritakan. Nah, itu. Nah, itulah sebagai pengantar, sebagai kata sambutan, saya seperti menggantikan Amang Sekjen. Nah, kemudian kita masuk sekarang ke laporan dari utusan MPS ke utusan Diakones ke MPS. Laporan utusan Diakones ke rapat MPS. Next. Ya, ini sebenarnya juga sama dengan laporan yang telah pernah saya laporkan ketika rapat Diakones HKBP kelima, tidak terlalu jauh berbeda. Selain tugas MPS yang tercantum di aturan peraturan HKBP, masih ada tugas yang harus diemban sesuai dengan keputusan rapat Diakones HKBP keempat. Nah, ini tetap berlangsung sampai nanti suatu waktu kita di rapat Diakones merubah keputusan ini ya. Utusan Diakones ke MPS menyampaikan laporan pertanggungjawaban pada rapat Diakones. Utusan Diakones ke MPS mempersiapkan dan menjadi ketua panitia rapat Diakones berikutnya. Jadi siapapun nanti yang terpilih yang menjadi utusan kita ke MPS harus mempersiapkan rapat Diakones HKBP ke-7 di tahun 2028. 3 utusan ke MPS sebagai mediator dalam karena namanya juga utusan Diakones ke rapat Majelis Pekerja Sinode. Jadi tugas utamanya ya mengikuti rapat MPS. Sepanjang periode 2022-2026 saya berusaha aktif mengikuti rapat MPS. Namun 2 kali absen karena kesehatan yang kurang. Yang absen 2 kali itu adalah di tahun 2022 dan di awal tahun 2023. Karena rapat MPS itu 2 kali dalam setahun. Nah, selama periode 2022-2026
saya mengikuti 7 kali rapat MPS HKBP mengenai apa topik pembahasan agenda di rapat itu bisa dibaca di laporan yang sudah di-share di buku panduan. Sesuai aturan peraturan HKBP, rapat MPS dilaksanakan 2 kali setahun, biasanya pada bulan Februari dan Oktober. Apabila dibutuhkan, Eporus HKBP dapat mengundang rapat khusus MPS, dan ini terjadi. Pada tahun 2024, MPS sudah melaksanakan rapat di September, tetapi kemudian Eporus memanggil kembali MPS untuk melaksanakan rapat di Oktober untuk menggumuli persiapan untuk Sinode Godang 2024. Yang kedua, bulan Oktober ada awal rapat di setiap awal tahun itu menetapkan komisi-komisi di setiap tahun periode, ya, menetapkan komisi-komisi, badan-badan, anggaran hatopan dan tahun orientasi. Yang kedua, bulan Oktober adalah rapat MPS dengan agenda utama menetapkan anggaran hatopan dan tahun orientasi untuk tahun berikutnya. Yang ketiga, bulan Februari atau biasanya triwulan pertama adalah rapat MPS dengan agenda sesuai dengan kebutuhan pelayanan HKBP. Dan yang keempat, dalam keadaan yang memaksa, rapat MPS dapat diadakan di luar jadwal rapat rutin. Mengikuti Sinode Godang, saya juga mohon maaf yang sebesar-besarnya karena kondisi kesehatan pada waktu itu, maka saya terpaksa absen saat Sinode Godang, Sinode Kerja 14 sampai 27 Oktober 2022. Tetapi saya mengikuti penuh dan menjadi tim perumus 2 sampai 8 Desember 2024 itu sinode periode. Kita bersyukur kepada Tuhan dan saya sangat-sangat bersyukur kepada Tuhan karena selama 8 tahun saya diberi kesempatan untuk menjadi bagian dari anggota Komisi Keuangan. Keuangan BP ini saya banyak belajar tentang keuangan KBP secara keseluruhan, ya. Seandainya suatu waktu ada lagi diakones yang terpilih, dan saya berharap ini, ya, terpilih menjadi anggota Komisi Keuangan HKBP, jadi kita itu di sini bisa berkontribusi bagaimana kita memberi ide-ide menata keuangan HKBP. Nah, ini yang agak sulit, ya, karena ini sebenarnya hasil keputusan dari rapat Diakones HKBP bahwa Diakones utusan ke MPS itu menjadi mediator dalam penempatan Diakones. Seakan ini overlap dengan tugas Diakones wakil kita yang menjadi anggota Komisi Pengembangan Sumber Daya Pelayan. Meskipun demikian, kita tetap melakukan koordinasi dan berdiskusi. Terkadang dari Kakak Diakones Purida kita berdiskusi tentang penempatan. Apabila mereka rapat, nah kita berdiskusi tentang penempatan pelayan Diakones. Dan terkadang juga dari Biro Personalia meminta waktu untuk berdiskusi tentang penempatan Diakones, terkadang juga dari pimpinan HKBP. Jadi hanya sebatas itu yang bisa saya lakukan sebagai mediator dalam penempatan Diakones HKBP. Nah, inilah yang menjadi tugas yang telah saya laksanakan, yang menurut saya sudah melaksanakannya dengan optimal, dengan sebaik-baiknya, semampu yang saya bisa. Namun apabila masih banyak kekurangan di dalam seluruh tugas-tugas yang saya laksanakan kepada seluruh sahabat saya Diakones HKBP yang
sangat saya cintai, saya mohon maaf yang besar-besarnya. Kiranya Tuhan senantiasa menolong dalam tugas-tugas pelayanan manapun tempat. Terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Diakones Ristua NEC Right SE MSI atas penyampaian laporan pelayanan dan pekerjaan sebagai utusan Diakones ke MPS. Kiranya laporan yang telah disampaikan menjadi berkah, evaluasi juga dan muatan bagi kita semua dalam melaksanakan tugas dan pelayanan di tempat kita masing-masing. Selanjutnya kita akan masuk ke acara pemilihan utusan Diakones ke Majelis Pekerja Sinode atau MPS dan utusan Sinode Agung untuk periode 2026-2028. Oleh karena itu, terlebih dahulu kita akan mendengarkan pengesahan tata tertib pemilihan utusan MPS dan utusan Sinode Agung. Kepada yang terhormat Ketua Rapat Diakones HKBP, Opwi Eporus HKBP, kami persilakan. Ya, mulai tenang. Jadi di akhirnya nami Diakones molo tata tertib taring waktu pemilihan tong nata di buku panduan ini di mulai di sian halaman onom tunggu tadi di sini pos rohanong KJHB sialani nuai karena sangat prinsip bui matalian pikiran nian perbedaannya holan ala super epod tulu Romawi ala memakai super app dak songon nasional rupanya pemilihan gawe ikut idona baru nu yang dison sianaka cara pemilihan nauk taulahon tu akan sangat pentikian muladong pikiran masukan atau raso tasahkat jala tapatufa pemilihanon bui makina sahat tu kita sudi mengaleon pikiran jala dumeng kemara idok roha inang ristua memorasi siani molo adong aka masukan taring waktu son alai di hila roha dan apala budak pe atau taring waktu son asabui langsung masuk kita tu acara pemilihan pinasa matu inang ristua lau memorasi molo adong akan masukan pepe menona suku-suku. Daftar BG pena suara. Ya. Mulai tepung ngatar begitu tepung. Nunga pena. Ya, mulai tepung. Jadi sacitongna taringotu tatip pemilihanon dohotu aka namar hadumuan tu pemilihanon nunga saya di sosialisasikan panitia tu sude peserta alai tahe atik boha sian aka dongan Diakones molo tung adong na macai rikotian si sukunonna taringot tu pemilihanon doda tu tatip pemilihanon boy do pasat holat 2 halak mara IP 2 menit mara silahkan bisa raise hand ya boy angkat tangan supaya panitia bisa melihat mau lihat ya.
Kami ada Pak. Dari siapa ini? Ya, silahkan Yusrida Harahap, silahkan. Ya, terima kasih buat kakak. Yang saya tanya kak, bukan soal cara memilihnya karena sudah disosialisasikan, cuma ada pertanyaan dan kami juga. Jika terpilih MPS dan Godang, periode yang kan ini sampai batas mana ya kak? Tadi langsung aja saya jawab ya. Mohon maaf, langsung aja saya jawab. Opung, mohon izin Opung. Tadi sudah kita sampaikan bahwa batasnya adalah sampai 2028 karena tahun 2028 kita akan melaksanakan rapat on-site. Oke kak. Maaf, saya tadi tertinggal. Suara terputus tadi. Terima kasih. Ya. Terima kasih. Kayaknya waktu 2 menit sudah selesai, hanya satu orang yang bertanya. Baik. Kami serahkan kembali kepada Opung. Ya, dengan demikian para Inang Diakones, tata cara pemilihan seperti sudah tertulis di halaman 6 dan selanjutnya, saya tetapkan sebagai tata cara pemilihan yang akan kita lakukan sekarang. Ya, jadi tongma pinasahat tu hamuna di sini lau memandu proses pemilihan. Silakan Inang. Opung, sebelum masuk ke pemilihan, kami mohon Opung mensahkan mungkin ada tanda dari Opung apakah disahkan dengan ketuk mic atau dengan apalah Pung. Yes. Silakan Saya Pung. sudah ketuk tadi. Ya. Kalau tidak, Gitu Pung. kalau tidak nggak terdengar, kedengar. saya ulangi lagi dengan demikian tata cara pemilihan seperti halaman 6 dan selanjutnya di buku panduan kita tetapkan sebagai tata cara yang kita gunakan dalam pemilihan sekarang. Ya, untuk mengulangi. Terima kasih Opung. Sekarang kita masuk ke ibadah pemilihan. Silakan. Terima kasih kepada Pak Diakones P. Opus HKB yang mensahkan tertib pemilihan. Untuk menghantar ke acara pemilihan, terlebih dahulu kita akan ibadah. Kepada Ibu Diakones Merli Huta Barat, kami persilakan. Kepuya Porus yang kami hormati beserta juga Amang Sekjen, Sahat Mahita tu ibadah pemilihan utusan MPS Tadok alasin tonga-tongata Jupang akan aposola narade piliton gabi anggota MPS periode 2026 1 2020 lalu. Dohot anggota Sinode Godang HKBP periode
2026 sahatu 2020. Totu sian aka calon nang tapilit di ganup regional tabi piliton ma tulu halak marhite pamilitonon. Di piliton nami. Marende mahita. Marhite-hite goar ni di bata ama, dohot goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni Tod di parbadia, na tumopalangit dohot tanoon. Amen. Pinuji ma Tuhan